alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan Muhammadiyah dari pimpinan Aisyah, penghulu atau perintis Muhammadiyah Aisyah di Bandar Mataram. Yang saya hormati Bapak Camat, tadi diwakili oleh Pak Lurah, terbagilir. Kalau melihat cara pidatonya, beliau pantas nanti jadi anggota dewan. Yang kami hormati Bapak dan Ramil, ini yang diwakili oleh Bapak Babinsa dan dari Kapolsek, dari Babin Kamtibnas. Yang saya hormati pimpinan daerah hadir pada kesempatan ini 4 orang, termasuk saya. Ada Ustadz Ahyaruddin, mungkin sudah biasa hadir ke sini. Ada Pak Untoro, sekretaris tadi yang membacakan SK. Ada Mas Samsudin. Nah, dia juga caleg gitu, tahun ini nyalak gitu. Kemudian bapak-bapak pimpinan daerah yang lain, pada hari ini kebetulan banyak rakerwil, ada 4 kegiatan di pimpinan wilayah yang juga dihadiri oleh beberapa pimpinan daerah dari majelis dan juga lembaga. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah, kebetulan juga ketuanya dari Bandar Mataram, dan anggota pleno pimpinan daerah Aisyah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan tadi ada generasi penerus kita dari Nasihatul Aisyah dari pimpinan daerah, dan pimpinan cabang yang baru itu dari Weterusan ya. Ranting Weterusan. Kalau bisa berdiri dari yang Weterusan. Alhamdulillah. Dari NA-nya, dari Aisyah. Ya, alhamdulillah hadir pada kesempatan ini dari ranting Weterusan Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa hadir dalam acara pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Dan kita tadi luar biasa bangganya khususnya pada Nasihatul Aisyah yang baru berdiri dan jumlahnya luar biasa banyak. Ya, jadi mungkin untuk ke depan Nasihatul Aisyah atau Aisyahnya di Bandar Mataram ini generasinya nggak akan putus karena tadi begitu banyak anggota-anggota dari Nasihatul Aisyah dari pimpinan cabang di Bandar Mataram ini. Pada kesempatan ini saya nggak banyak-banyak, ada 6 poin ya yang ingin saya sampaikan. 6 poin kalau kali 10 menit berarti 10 kan 1 jam ya. Insya Allah mungkin hanya 2 menit aja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat atas pengukuhan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, dan Nasihatul Aisyah yang sudah dikukuhkan pada kesempatan hari ini. Dan selamat berjuang, kata Mas Samsudin, itu di Muhammadiyah, di Aisyah itu nggak digaji, ya nggak digaji, dan memang tidak pernah digaji. Ya, cuma kita terus bergiat mungkin dengan pengorbanan yang ikhlas sehingga kita bisa berdakwah di Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasihatul Aisyah. Jadi ucapan selamat. Dan ada satu PR khususnya di pimpinan cabang Muhammadiyah Bandar Mataram ini, semoga pada periode ini bisa diselesaikan. Salah satunya adalah wakaf ya, wakaf dari Bapak Insinyur Majdi. Kalau bisa nanti prosesnya 100% final sehingga kita tidak ada tanggungan pada periode berikutnya. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat kepada ranting Weterusan dari Muhammadiyah dan Aisyah, dan nanti untuk pembentukan rantingnya, SK pembentukan ranting itu diusulkan oleh pimpinan cabang dan SK untuk pembentukannya dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah. Jadi sudah masuk Pak Untoro? Belum ya? Jadi nanti tolong disampaikan dari PJM untuk SK pendirian ranting Weterusan Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan beberapa program di pimpinan daerah Muhammadiyah. Salah satunya yang ini juga menjadi pertanyaan dan tantangan pada periode ini adalah termasuk pertanyaan Pak Satiman di grup Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah.
bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah pada periode ini harus berjuang untuk bisa mewujudkan perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung Tengah. Jadi sejarahnya panjang, mulai tahun 2005 dulu periodenya Pak Makrus, 2 periode Pak Helmi sudah diupayakan tetapi masih belum ditakdirkan ada perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung Tengah. Kenapa? Salah satunya yang menjadi penyebab kita sudah berusaha pada periode yang lalu, yaitu adanya moratorium. Moratorium itu pemberhentian, penyetopan terhadap pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi seluruhnya Pak Haidar Nasir itu kalau nggak di stop pendirian Muhammadiyah itu, pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah, jangan-jangan nanti setiap ranting Muhammadiyah ada perguruan tinggi gitu kan, maka di stop gitu kan. Jadi yang boleh sekarang, nah kita mengupayakan pada periode ini untuk bisa mewujudkan, tetap juga di stop, ada alternatif yaitu dengan satu, boleh membeli perguruan tinggi yang sudah tutup. Ada yang ditawarkan itu di Tulang Bawang nilainya 40 miliar. Nah kira-kira dari Bandar Mataram mau nyumbang berapa dengan 40 miliar itu? Kalau misalnya 10 miliar dari Bandar Mataram, yang lain dari cabang-cabang, insya Allah mungkin bisa dibeli. Ada yang 4,5 miliar. Nah, alternatif yang kedua adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah di luar Lampung Tengah yang tidak berbatasan dengan Lampung Tengah, yaitu dengan program PSDKU, program studi di luar kampus utama, dan kita sudah menjajaki dengan UHAMKA Jakarta. Syaratnya apa? Perguruan tinggi UHAMKA itu harus terakreditasi A, dan prodi nanti yang ada di Lampung Tengah juga wajib A. Dan kita sudah silaturahim, alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Insya Allah mungkin harapannya tahun depan sudah ada UHAMKA di Lampung Tengah. Harapannya kita seperti itu ya. Jadi ada perguruan tinggi, walaupun cita-cita mendirikan perguruan tinggi tetap ada, yaitu ITB-MU, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Lampung Tengah. Jadi kita belajar dari UHAMKA, nanti mungkin akan berdiri juga suatu saat milik Lampung Tengah sendiri. Jadi minta doanya dan support dari warga kita, khususnya minimal doa untuk bisa mewujudkan perguruan tinggi di Lampung Tengah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, program-program yang sudah kita musyawarahkan, baik itu di Muscap, di Musda, ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa mengimplementasikan, melaksanakan. Dan salah satu yang tadi disampaikan sampai nginep beberapa hari di UMKU, yaitu pengembangan lembaga pengembangan cabang dan ranting, dan tambahannya adalah pembinaan masjid. Ini menjadi salah satu fokus dari program di Muhammadiyah. Harapannya nanti di setiap kampung ada ranting, bahkan boleh itu di setiap kampung boleh ada beberapa ranting. Misalkan di Terbanggi Ilir ini, karena banyaknya warga Muhammadiyah, setiap dusun ada banyak komunitas Muhammadiyah, boleh saja berdiri ranting-ranting di setiap dusun di Terbanggi Ilir gitu. Ya, misalkan ada di Metro ya, kalau tidak salah ada beberapa yang satu kampung itu ada beberapa ranting. Nah, ini program yang kita harapkan nanti periode ini menjadi salah satu prioritas, sehingga harapannya setiap kampung ada satu ranting. Kemudian yang kedua adalah pembinaan masjid. Nah, pembinaan masjid ini jadi ranting itu berbasis pada masjid. Jadi harapannya ranting juga punya masjid, dan disitulah kegiatan-kegiatan ranting bisa dijalankan. Jadi ini menjadi salah satu prioritas bagi kita, dan khusus untuk cabang itu, alhamdulillah pada beberapa bulan tahun ini itu sudah berdiri beberapa cabang seperti W Seputih, kemudian juga ada Anak Tuha, kemudian Gunung Sugih, kemudian dalam proses W Pengumbuan, dan tinggal 2 di Lampung Tengah yang belum ada cabangnya, yaitu Seputih Agung dan Rumbia. Putra Rumbia itu juga baru
bentuk rantingnya, karena cuma baru ada 5 orang di seluruh Putra Rumbia itu yang mengaku Muhammadiyah. Jadi harapannya nanti mungkin juga bisa mungkin karena masih takut ya kalau sebut Muhammadiyah ini ekstrim atau apa gitu, mungkin nanti dijelaskan oleh beliau Pak Dr. Mustoto. Kemudian berikutnya dari kami yang menjadi pesan kita adalah dalam beberapa ini juga pesan dari wilayah, yaitu terkait dengan kegiatan dakwah di Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kenapa kita mendengar beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya isu-isu teroris gitu, dan sepertinya Muhammadiyah ini bisa dijadikan tempat oleh mereka sebagai singgahan, sebagai tempat mungkin juga tempat bersembunyi, tempat berdakwah untuk mempengaruhi warga Muhammadiyah. Nah, untuk itu kami berpesan kegiatan pengajian di Bandar Mataram ini, baik itu di cabang ranting di Muhammadiyah dan Aisyah, hanya dilakukan oleh ustadz-ustadz yang betul-betul kita yakini itu adalah dari Muhammadiyah. Bukan tidak boleh dari luar, tetapi sekarang kita perlu berhati-hati. Kenapa? Banyak infiltrasi itu yang datang, kita kagum kepada mereka, kita kagum pada cara dakwahnya, mungkin berani dalam berdakwah, tetapi kita tidak tahu tujuan mengapa mereka datang ke pengajian di Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi misalkan salah satu contoh di bagian barat sana gitu, sampai kita ingin mencat orangnya itu mengaku sebagai kader Muhammadiyah itu sulit. Kenapa? Dia ada di 2 kaki, mengaku tetap ber-MBM Muhammadiyah, tetapi juga aktivitasnya banyak di luar Muhammadiyah. Bahkan ketika ada pengajian Muhammadiyah itu, undangan dari Muhammadiyah itu disobek. Ini Muhammadiyah sudah tidak sunnah lagi. Tetapi ketika dia mengundang dari luar Muhammadiyah, ini pengajian Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah dijadikan orang-orang seperti ini menjadi alat dakwahnya, sehingga kita tidak sadar bahwa Muhammadiyah sudah terinfiltrasi oleh paham-paham Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Jadi untuk itu sekali lagi ditegaskan, jangan mengundang ustadz yang kita tidak yakini siapa latar belakang dari ustadz tersebut. Jadi kalau Dr. Mustoto ya kan sudah jelas gitu kan, latar belakangnya kita udah jelas itu kan. Atau mungkin kalau mendatangkan Ustadz Samsudin, Ustadz Ahyar ke sini nggak masalah, tapi berhati-hatilah ketika kita mengundang ustadz di luar Muhammadiyah gitu. Kemudian yang terakhir dari saya, sekarang sudah tanggal 4 ya, diputuskan daftar calon tetap anggota legislatif. Presiden sudah ya, presiden, wakil presiden. Nah, ini Muhammadiyah itu bagi semua partai itu jaraknya sama. Tidak ada jarak kedekatan, itu paling dekat dengan partai ini, tidak. Jadi komitmen dari pimpinan pusat, sikap Muhammadiyah kepada semua partai adalah sama. Makanya Muhammadiyah mendorong kepada semua warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi, berdiaspora dalam seluruh kegiatan, termasuk dalam kegiatan Salkini, apapun partainya. Apakah itu warnanya biru, apakah itu warnanya kuning, hitam, dan segala macamnya. Silahkan berkiprah di partai-partai sesuai dengan pilihan hatinya. Nah, untuk itu yang menjadi catatan kita, ini mungkin beberapa, kalau tidak salah, hari Ahad yang lalu atau 2 pekan yang lalu itu ada ceramah dari Rektor Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Makmun Murad. Dan beliau berpesan gitu, ini biasanya kan kalau sudah menjelang pileg ini ada banyak seliruan sembako juga, seliruan amplop-amplop yang mungkin isinya uang. Nah, kata beliau itu ada 2 pendapat, bisa haram, bisa wajib. Ya, haram gitu kan. Haram kalau misalkan kita memilih hanya berdasarkan amplopnya, itu tidak tahu latar belakang dari orang itu. Kemudian bisa wajib, kenapa? Kalau semuanya orang-orang yang nyalak-nyalak itu sudah pakai bertaburan dengan sembako dan uang, maka mungkin ada kader kita, misalkan Mas Samsudin, dia kan nyalak untuk provinsi, gitu kan?
nyalek provinsi, jangan sampai nanti Mas Samsudin naburin uang kepada warga Muhammadiyah. Kalau model itu katanya bisa jadi haram. Tetapi kalau misalkan warga di Bandar Mataram ini urunan gitu untuk mendukung Mas Samsudin supaya dia jadi gitu, nah gitu boleh gitu. Jadi tetangganya, ini saya punya teman Mas Samsudin orangnya baik gitu, dan dia ngasih sembako kepada tetangganya, tapi bukan Mas Samsudin gitu. Jadi kalau minta ke Mas Samsudin nanti semuanya minta itu, yang kita tidak harapkan adalah nanti cari pulihan setelah jadi anggota caleg. Dulu saya berkorban sekian ratus juta, sekian miliar. Ini kalau misalkan cuma gaji, insya Allah tidak akan cukup memulihkan biaya yang dikeluarkan. Nah kalau seperti itu kita tidak berharap untuk itu. Kita warga Muhammadiyah berharap itu kepada warga Muhammadiyah supaya memilih orang yang betul-betul kita tahu latar belakangnya. Jadi kalau misalnya Mas Samsudin kan sudah hafal ya, dia di pemuda semua kegiatan-kegiatannya sudah di Muhammadiyah, ya masa warga Muhammadiyah nggak mau gitu kan gitu, yang nggak mendukung yang tidak kita kenal gitu kan. Jadi nggak berkampanye hari ini, cuma kita warga Muhammadiyah berharap betul-betul bisa memilih orang-orang yang kita pahami latar belakangnya dan dia berjuang untuk kebaikan dari umat, khususnya masyarakat di Lampung Tengah. Mungkin ini sebagian pesan dari kita kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat menjalankan tugas-tugas itu di cabang, kemudian di ranting, dilanjutkan nanti mungkin musran-musran kalau belum selesai dipersilakan dilanjutkan. Ini juga sebagai informasi, nanti warga dari khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, insya Allah nanti tanggal 13 akan kita undang ke Bandar Jaya, yaitu pembinaan terkait dengan persiapan pemilu pada tahun 2024 nanti. Jadi bekal apa yang harus kita pahami di dalam kontestasi politik pada tahun ini yang sudah mulai panas gitu kan, sehingga harapannya nanti punya warga Muhammadiyah punya panduan yang jelas di dalam melaksanakan kegiatan politiknya pada tahun 2024 nanti. Demikian, lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.